Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas tentang perilaku atau sikap yang menjadi elemen penting dalam komunikasi persuasif. Kita akan mulai dari pengertian perilaku atau sikap itu sendiri. Jadi di dalam komunikasi persuasif itu sebenarnya ada banyak sekali teori tentang perilaku atau sikap, tapi kita akan coba highlight beberapa di antaranya ya. Yang pertama yaitu attitudes are learned, atau sikap atau perilaku itu bisa dipelajari karena memang sebuah perilaku itu adalah hasil pembelajaran atau hasil belajar dari seorang individu yang dia peroleh dari serangkaian pengalaman dan interaksi yang dia dapati secara terus-menerus ya, sehingga sikap atau perilaku itu akan terbentuk atau terpola, dan polanya ini pasti akan bisa dipelajari pastinya gitu ya. Kemudian attitudes have preference, itu maksudnya bahwa sebuah perilaku itu akan selalu bisa dihubungkan dengan objek ya, baik itu individu itu sendiri atau manusia, kemudian juga produknya, kemudian wawasannya, ide-idenya, peristiwa juga gitu ya. Kemudian attitudes of social learnings, itu maksudnya bahwa sebuah perilaku itu akan diperoleh melalui interaksi sosial dengan individu lain. Jadi seorang individu atau perilaku seorang individu pasti akan didapat dari hasil interaksi dengan individu lain ya, di berbagai situasi dan kondisi, di berbagai tempat ya, berbagai waktu gitu. Kemudian attitude have readiness to respond, ini sebuah perilaku itu mengandung kesiapan, jadi ada hal-hal atau strukturnya yang membentuk perilaku itu dalam dalam respon atau reaksi terhadap sebuah objek gitu ya, atau terhadap sebuah stimuli gitu tadi. Kemudian attitudes are affective, itu karena memang afeksi atau perasaan itu adalah bagian dari sikap, bagian dari perilaku seorang, sehingga dia akan bisa menampilkan atau menunjukkan pilihan seseorang terhadap konsep-konsep tertentu, apakah positif ya, negatif, bukan konsep tetapi perasaan ya. Afeksi itu berhubungan dengan feelings. Jadi apakah nanti reaksinya atau respon itu adalah berupa perasaan positif, negatif, atau netral gitu. Ini attitudes are effective, maksudnya seperti itu. Kemudian attitudes are intensive, ini berhubungan dengan tingkat intensitas sikap atau perilaku seorang individu terhadap sebuah objek ya. Bisa kuat, bisa juga lemah gitu. Kemudian attitudes have time of dimension, ini adalah terkait dengan waktu atau masa atau dimensi waktu, di mana seorang individu itu mungkin hanya akan akan cocok pada situasi tertentu atau situasi yang sedang dihadapi, tapi belum tentu dia cocok dengan situasi atau kondisi di kondisi lain ya, di tempat lain atau di waktu yang lain begitu. Kemudian attitudes have duration factor, ini terkait dengan faktor individu dari si pemilik perilaku itu, apakah dan itu nanti yang akan mempengaruhi relativitas kecocokan dia terhadap sebuah stimuli atau sebuah objek itu ya. Dan faktor yang menentukan ini biasanya berhubungan dengan riwayat hidupnya ya, atau masa lalunya, atau dan sebagainya, dan itu ada internal maupun eksternal yang mempengaruhinya. Attitude are complex, itu karena memang perilaku atau sikap itu adalah bagian yang bagian menyeluruh ya dari konteks persepsi ataupun kognisi dari seorang individu atau pemahaman dari seorang individu, sehingga dia sangat kompleks.
Selanjutnya adalah attitudes or evaluations, karena atau perilaku adalah sebuah penilaian terhadap sesuatu yang mungkin memiliki konsekuensi atau kompensasi tertentu bagi seseorang ya, atau seorang individu. Kemudian yang terakhir adalah attitudes or inferred, itu adalah sebuah penafsiran dari perilaku atau sikap yang dapat menjadi indikator tertentu ya. Bahkan kadang-kadang tidak penting ya indikatornya, tetapi itu pasti akan mengindikasikan sesuatu hal ya dari sikap atau perilaku tersebut. Nah, kita bisa simpulkan bahwa pengertian perilaku itu adalah state of mind of an individual toward a value. Maksudnya adalah pikiran atau pola pikir atau hasil pemikiran seorang individu terhadap sebuah value atau nilai ya. Kemudian perilaku itu adalah mental and emotional entity that inheres a person. Jadi sebuah entitas emosi dan mental seseorang yang kemudian itu mencirikan atau mengkarakteristikkan seorang individu ya. Dan perilaku itu akhirnya adalah sebuah evaluasi atau sebuah penilaian seseorang secara global terhadap sebuah objek ya, baik itu orang ataupun tempat atau isu-isu tertentu ya, yang kemudian itu akan mempengaruhi pola pikir dan juga tingkah lakunya atau perilaku yang dia atau sikap yang dia pilih ya. Jadi kesimpulannya adalah perilaku itu adalah sesuatu yang sebenarnya sudah dipelajari atau bisa dipelajari dan kemudian dipahami oleh seseorang di dalam proses berkelompok atau bermasyarakat, tadi social learnings ya, yang kemudian membuatnya bisa bereaksi terhadap dunia sekitar secara konsisten dengan cara-cara yang unik ya, cara-cara yang berbeda dari masing-masing individu. Selanjutnya kita akan mencoba mencermati beberapa karakteristik perilaku yang kita bisa pelajari. Yang pertama, bahwa perilaku itu pasti memiliki objek ya, walaupun kadang-kadang objeknya itu bersifat abstrak ya. Jadi contoh atau yang dimaksud dengan objek di sini adalah bisa seorang atau sosok ya, atau figur ya. Kemudian produk itu sendiri pasti. Kemudian bersifat abstrak seperti misalnya sebuah kebijakan, sebuah regulasi, isu gitu ya, atau kelas sosial atau yang lainnya. Ya, dan objek di sini adalah entitas yang dipersepsi oleh si persuadi atau orang yang dikenai persuasif gitu ya. Kemudian perilaku itu memiliki arah, derajat dan intensitas. Jadi perilaku memiliki arah atau arah dalam sebuah perilaku atau sikap ini menunjukkan adanya ada asosiasi atau tidak dengan isu atau tujuan atau objek tadi. Apakah dia senang atau tidak senang terhadap sebuah objek atau sebuah objek ya. Jadi bisa abstrak ataupun produk gitu. Kemudian arah dari arah dan derajat dari perilaku itu merupakan aspek penting juga ya, dan ya digunakan untuk mengetahui seberapa besar seseorang itu tidak senang atau tidak setuju atau menerima atau tidak menerima terhadap sebuah objek ya. Dan intensitas ini menunjukkan tingkat keyakinan seorang individu terhadap suatu objek ya, melalui pola perilaku yang dia pertahankan atau dia tunjukkan gitu. Kemudian sikap itu atau perilaku dapat dipelajari karena memang sebuah perilaku itu bukan sesuatu yang datang tiba-tiba atau diturunkan secara genetik ya. Tadi di pengertian awal, perilaku itu adalah sesuatu yang learned, sesuatu yang dipelajari karena memang dia berkembang, dia dibentuk atau terbentuk dari serangkaian pengalaman yang dialami oleh seorang individu ya. Jadi dia terpola gitu,
baik itu pengalamannya atau polanya itu dia dapatkan dari pengalaman atau ketersinggungan secara langsung maupun tidak dengan objek atau um, baik itu konkret produk ataupun objek abstrak tadi ya. Jadi kemampuan persepsi itu merupakan salah satu apa namanya dasar ya terbentuknya sebuah perilaku gitu. Kemudian perilaku itu umumnya itu bersifat stabil dan tahan lama ya atau berjalan lama. Itu maksudnya adalah bahwa sikap atau perilaku seseorang itu biasanya akan bersifat absolut ya, bersifat stabil gitu. Dia kaku, permanen dan sulit berubah ya. Meskipun dalam berbagai kasus itu ada juga sih perilaku atau sikap yang bisa berubah dengan sangat cepat ya, tetapi itu kasuistik ya, hanya kasus-kasus tertentu. Tapi secara umum sebuah perilaku itu sifatnya itu stabil atau absolut atau kaku ya, permanen yang menempel pada diri seorang individu dan dia akan tahan lama gitu. Jadi eh, karakteristik atau ciri-ciri perilaku itu adalah sesuatu yang terpola dan bisa dipelajari. Kemudian perilaku itu bersifat global, biasanya bersifat emosional atau subjektif, dan dia berupa sebuah penilaian, dan perilaku itu akan selalu mempengaruhi alam pikir dan juga perbuatan yang dipilih oleh seorang individu. Nah, dalam konteks komunikasi persuasif, perilaku itu adalah sebuah persepsi yang dimunculkan oleh si persuadi atau orang yang dikenai persuasif itu dalam melakukan penilaian. Jadi, perilaku itu adalah sikap yang dia tentukan dalam menilai satu hal ya, dan secara umum nanti sikap ini yang akan mengarahkan si individu ini dalam melakukan sebuah reaksi atau respon terhadap suatu objek ya yang dia yakini adalah betul bagi dia gitu ya. Nah, dalam konteks komunikasi persuasif, karakteristik perilaku itu bersifat self monitoring atau berdasarkan pengamatan diri ya, pengamatan sendiri. Baik itu yang high self monitoring maupun low self monitoring, bisa secara mendalam, bisa juga secara ekspresif ya. Jadi self monitoring atau pengamatan sendiri ini bisa detail, misalnya si individu ini akan mengamati atau mempedulikan pengamatannya terhadap segala hal yang berada di belakang si objek gitu ya, misalnya siapakah yang memberikan persuasif itu, atau di manakah, atau dalam konteks apakah, seperti itu ya. Jadi detail. Ada juga pengamatan pribadi yang bersifat low self monitor atau surface. Jadi dia akan bereaksi terhadap apapun yang dihadapi, apapun yang sedang berada di depannya gitu ya. Kemudian perilaku itu juga berupa direct experience dalam komunikasi persuasif, di mana pengalaman langsung dari si individu ini yang akan mempengaruhi atau akan membentuk perilaku dan sikap yang dia pilih gitu ya. Dan secara umum dalam komunikasi persuasif, perilaku itu adalah sebuah entitas yang bersifat kompleks dan dinamis karena dia memang gabungan dari berbagai reaksi sebenarnya, dan dia bersifat dinamis karena perilaku ini bisa sangat bersifat sangat kuat, bisa juga sangat lemah, dan juga bisa rentan terhadap pengaruh atau sangat mudah dapat dimasuki pengaruh-pengaruh ya, sehingga penilaiannya pun juga bisa berubah gitu ya. Nah, secara umum dalam komunikasi persuasif, perilaku ini adalah sebuah penilaian gitu ya, atau evaluasi sebenarnya. Nah, apa yang dinilai dalam komunikasi persuasif ini? Perilaku itu menilai apa? Dalam komunikasi persuasif dikenal adanya unit ya, yaitu value dan belief. Nah, apa itu values? Apa itu beliefs?
dalam bahasa Indonesia mungkin terjemahan bebasnya values itu nilai, kalau beliefs itu keyakinan ya. Jadi mereka perlu dipelajari karena itu nanti yang akan membentuk kita atau membantu kita dalam menginterpretasikan sebuah informasi ya, kaitannya dengan perilaku tadi gitu. Nah, apa bedanya values dengan beliefs? Itu kalau values tadi diterjemahkan bebas dengan nilai, itu adalah sebuah prinsip atau panduan atau pagu gitu ya dalam hidup seorang individu yang ingin dicapai gitu ya. Apa namanya? Jadi dia terukur gitu karena dia sesuatu yang sifatnya memandu, berarti ada ukurannya, ada standarnya gitu ya. Sementara kalau belief atau keyakinan itu bersifat lebih spesifik dan kognitif, dan dia biasanya bersifat subjektif ya. Bahkan kadang-kadang dia juga bertentangan dengan fakta ya. Jadi bedanya nilai dan keyakinan itu secara umum itu adalah pada pengukuran ya. Nilai itu bisa ada standarnya dalam pengukurannya, sementara kalau keyakinan itu sangat sulit untuk diukur gitu ya. Kita ambil contoh saja ya. Nah, ini adalah contoh value atau nilai. Mungkin kalian sudah pernah melihat ya skala seperti ini dalam, mungkin ya sudah ngambil mata kuliah apa metodologi penelitian sosial. Ada skala ya, atau tabel skala seperti ini. Ini adalah contoh-contoh nilai yang bisa diukur ya, diukur secara skema 1 2 3 4 5, di mana dia intensitasnya secara range terdiri dari sangat penting sampai tidak penting gitu ya. Jadi misalnya nilai apa yang mau diukur? Misalnya rasa memiliki terhadap keluarga, teman, karir dan sebagainya, apakah itu sangat penting atau tidak penting? Nah, kemudian dibikin checklist gitu ya. Kemudian nilai apa? Kebahagiaan misalnya, itu bisa dinilai uh, bagi seseorang gitu ya, bagi seorang individu. Ini maksudnya 5 poin nilai di sini itu adalah bagi seorang individu ya, atau bagi Anda gitu ya. Kemudian hubungan hangat dengan orang lain itu apakah penting atau tidak penting ya, pencapaian diri, achievement ya. Kemudian penghargaan diri atau self respect, ini adalah suatu nilai ya. Self respect itu adalah satu nilai yang sekarang lagi viral untuk diperjuangkan ya bagi banyak orang gitu. Nah, ini adalah salah satu contoh nilai atau value. Sementara kalau beliefs atau keyakinan tuh ada beberapa, biasanya sifatnya sangat kontekstual ya, atau bersifat konsep-konsep. Misalnya seperti ini. Cewek lebih banyak bicara tentang hubungan pribadi daripada cowok. Nah, ini subjektif banget kan? Jadi tidak selalu pas ya bagi satu individu dengan individu lain. Mungkin bagi cewek ini enggak juga gitu ya, tapi bagi cowok mungkin iya banget gitu. Nah, ini it depends on atau tergantung pada penilaian pribadi masing-masing individu ya. Ada contoh keyakinan lain, misalnya pola makan vegetarian itu meningkatkan kondisi pikiran. Nah, ini siapa yang ngomong ya? Atau dalam konteks apa gitu. Nah, jadi keyakinan ini bisa positif, bisa negatif, bisa diterima, bisa ditolak, tergantung si individu yang meyakininya gitu ya. Kemudian ada juga seperti ini, koplo merubah tatanan musik Indonesia, atau mahasiswa terlalu banyak minum kopi ya, mungkin karena banyaknya kafe di lingkungan kampus ya, dan ini sudah marak sekali menjadi sebuah budaya ya, bahkan sudah menjadi tema penelitian skripsi gitu. Ada juga ini adalah satu keyakinan yang cukup cukup masif juga digaungkan di masyarakat kita ya. Ada yang percaya, ada yang tidak. Ini semuanya berdasarkan preskripsi ya. Jadi bagaimana persepsi seorang individu yang akan berbeda dengan individu lainnya gitu. Ini ya tadi teman-teman, perilaku dalam konteks komunikasi persuasif.